Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Nais di Mapel Sejarah Peminatan. Kali ini kita akan bahas mengenai masa penjajahan Jepang. Jadi dari awal masuknya Jepang hingga kebijakan pemerintahan Jepang di Indonesia. Tapi dalam video kali ini tidak sepenuhnya pembahasan dari Bu Nais, melainkan dari teman-teman kalian yang sudah mengirim video kata kunci ke Bu Nais. Karena ada beberapa teman-teman dari kalian yang tidak mengirimkan video, otomatis nanti terdapat beberapa kata kunci yang tidak ada penjelasannya. Jadi nanti silakan kalian cari sendiri dengan cara membaca buku paket, LKS, atau cari di Google. Kita bahas terlebih dahulu mengenai Jepang. Jadi Jepang itu kan merupakan negara yang ada di kawasan Asia. Dari pengalaman Bu Nais selama kuliah sejarah, belajar dari berbagai sejarahnya negara selain Indonesia, itu Bu Nais lebih suka sama perjalanan sejarahnya negara Jepang. Karena apa? Karena mereka itu luar biasa. Mereka itu benar-benar berproses untuk menjadi negara yang maju hingga saat ini. Jadi semangatnya orang-orang Jepang itu patut kita contoh dan kita terapkan di Indonesia. Dari sejarahnya Jepang, kita juga bisa belajar bahwa kemungkinan untuk menjadi sebuah negara maju itu selalu ada kalau orang-orang di dalamnya itu juga berusaha untuk maju. Oke, kita balik lagi ke materi. Jadi Jepang itu awalnya merupakan negara yang menganut sistem isolasi, yaitu sistem di mana negara tersebut itu menutup diri dari pengaruh bangsa atau negara lain di luar negaranya. Baru pada tahun 1854 itu terjalin sebuah hubungan antara Jepang dengan Amerika Serikat melalui perjanjian Shimoda. Otomatis sejak tahun itu pelabuhan di Jepang itu terbuka bagi perdagangan internasional. Saat itu yang memimpin Jepang adalah Shogun Tokugawa. Perkembangan Jepang itu semakin tampak pada masa pemerintahan Pangeran Mutsuhito sebagai kaisar dengan gelar Tenno Meiji. Jadi Kaisar Meiji itu melakukan berbagai perubahan dalam segala bidang yang kemudian kita kenal dengan restorasi Meiji. Restorasi Meiji itu merupakan perubahan Meiji dalam segala bidang kehidupan masyarakat guna mengejar ketinggalan dari bangsa barat. Setelah terjadinya restorasi Meiji yang digagas sama Kaisar Meiji, bangsa Jepang itu mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Peradaban Barat yang pada saat itu lebih unggul dibandingkan peradaban bangsa Jepang itu dijadikan sebagai model untuk mengejar ketertinggalannya. Jadi banyak para pemuda Jepang itu yang dikirim ke negara-negara Barat untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah mereka kembali dari Barat, mereka itu diharapkan mampu untuk melakukan alih teknologi pada bangsa Jepang. Bahkan di bidang pendidikan pun mereka juga meniru pendidikan model Barat. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, Jepang telah menjadi negara industri dan mulai melaksanakan imperialisme modern. Jadi Jepang itu berambisi untuk menguasai negara-negara Asia dan merebutnya dari negara-negara imperialis Barat. Tujuannya, selain untuk kepentingan supremasi, keunggulan, dan kekuasaan, Jepang juga ingin menjadikan daerah-daerah di kawasan Asia itu sebagai tempat penanaman modal dan memasarkan hasil industrinya. Jadi ini adalah cuplikan video proses imperialisme bangsa Jepang di kawasan Asia.
sini saya akan membahas tentang latar belakang Jepang masuk ke Indonesia. Kita pasti sudah tahu kan, Indonesia pernah dijajah oleh dua negara, yaitu Belanda dan Jepang. Masing-masing memiliki rentan waktu yang berbeda, dan Jepang jauh lebih sebentar dibandingkan dengan Belanda. Jepang saat itu memiliki tujuan mewujudkan persemakmuran bersama Asia Timur Raya. Apa tujuan-tujuan itu? Yuk kita simak. Pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa besar. Pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara, sehingga di Januari sampai Februari tahun 1942 Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, Kalimantan Timur, dan Samarinda, yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal itu, sekutu tidak tinggal diam. Mereka kemudian membentuk komando gabungan yang disebut dengan ABDACOM atau American British Dutch Australian Command, yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wales. Pusatnya terletak di Bandung. Selang beberapa minggu, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian juga di Karangan, Jawa Timur, dan di Eretan, Jawa Barat. Nah, setelah itu, 4 hari kemudian, Kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Sekutu melakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Jordan Starkenborg dan Jenderal Terporten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang, dan berakhirnya upacara penyerahan tersebut. Secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawahan jajahan Jepang. Bisa terbayangkan gimana kondisi masyarakat Indonesia pada waktu itu, sobat? Tahukah kamu, kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia pada prinsipnya diprotiskan dua hal, yaitu yang pertama, menghapus pengaruh-pengaruh Barat dari kalangan rakyat Indonesia, dan yang kedua, memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dalam penjajahan Jepang di Indonesia, Jepang menambahkan mimpi buruk kepada masyarakat Indonesia pada waktu itu. Soalnya politik imperialisme Jepang bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alamnya saja, akan tetapi manusia juga jadi orientasi eksploitasi mereka. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pendesaan sumber-sumber kekayaan alam di Indonesia dan juga tenaga negara masyarakat Indonesia yang dikuras oleh Jepang. Melakukan berbagai cara, mulai dari cara perjanjian-perjanjian hingga cara-cara kekerasan. Itulah proses latar belakang Jepang masuk ke Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Jordan Starkenborg dan Jenderal Terporten
menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang dan berakhirnya upacara penyerahan tersebut. Secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawahan jajahan Jepang. Bisa terbayangkan gimana kondisi masyarakat Indonesia pada waktu itu, sobat? Tahukah kamu, kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia pada prinsipnya diprotiskan dua hal, yaitu yang pertama, menghapus pengaruh-pengaruh Barat dari kalangan rakyat Indonesia, dan yang kedua, memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dalam penjajahan Jepang di Indonesia, Jepang menambahkan mimpi buruk kepada masyarakat Indonesia pada waktu itu. Soalnya, politik imperialisme Jepang bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alamnya saja, akan tetapi manusia juga jadi orientasi eksploitasi mereka. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pendesaan sumber-sumber kekayaan alam di Indonesia dan juga tenaga negara masyarakat Indonesia yang dikuras oleh Jepang. Melakukan berbagai cara, mulai dari cara perjanjian-perjanjian hingga cara-cara kekerasan. Itulah proses latar belakang Jepang masuk ke Indonesia. Kedatangan Jepang awalnya disambut baik dan kooperatif oleh rakyat Indonesia. Namun seiring Jepang melakukan praktek penjajahan dan merampas hasil rakyat, melakukan kerja romusa atau yang dinamakan kerja rodi atau kerja paksa. Ternyata apa yang dilakukan Jepang sama bahkan lebih parah daripada yang telah dilakukan oleh bangsa Belanda pada masa itu. Hingga akhirnya sebagai pertempuran terjadi melawan Jepang dan kemudian terjadi vacuum of power di negara kita karena Jepang menyerah kepada sekutu yang proklamasi kemerdekaannya secepatnya. Saya akan menjelaskan tentang pembagian wilayah Indonesia pada masa Jepang. Jadi, Jepang ini Kota Praja dan Kawedahan.
sini saya akan menjelaskan tentang Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh Jepang pada 1 Januari 1944. Sebagai pengganti Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai merupakan organisasi resmi pemerintah dan berada langsung di bawah pengawasan jabatan Jepang. Tujuan organisasi ini adalah untuk penghimpunan tenaga rakyat baik secara lahir ataupun batin sesuai dengan semangat kebaktian. Adapun yang termasuk semangat kebaktian itu diantaranya pengorbanan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan baik. Pemimpin tertinggi perkumpulan ini adalah Gyosekan dan Suekarno menjadi penasehat utamanya. Jawa Hokokai dibentuk sebagai organisasi pusat yang merupakan kumpulan dari berbagai himpunan pengabdian masyarakat antara lain himpunan kebaktian pendidik, organisasi wanita, pusat budaya. Keanggotaan Jawa Hokokai adalah para pemuda yang berusia minimal 14 tahun dan maksimal 22 tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang Badan Pertimbangan Pusat atau Chosang-in. Chosang-in adalah Dewan Pertimbangan Pusat yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah Jepang. Badan dibentuk dikarenakan pada saat Jepang berada di tangan Perdana Menteri yang memberikan janji kepada Filipina. PM atau Tayu membuat kebijakan berikut di bawah ini. Pertama, membentukkan Dewan Pertimbangan Pusat atau Chosang-in. Kedua, pembentukan Dewan Pertimbangan Karesidenan Sutsengaikai atau daerah. Yang ketiga, tokoh Indonesia diangkat menjadi penasehat berbagai departemen. Yang keempat, pengangkatan orang Indonesia ke dalam pemerintahan dengan organisasi resmi lainnya. Pada tanggal 15 September 1943, Kaumakichi Haranda mengeluarkan Osamu Serei nomor 36 dan 37 tahun 1943 tentang pembentukan Chosang-in dan Susangaikai Chosang-in yang berada di bawah pengawasan pemerintahan tentara ke-16. Anggota Chosang-in dilantik pada tanggal 17 Oktober 1943 dengan Ketua Ir Soekarno serta wakilnya 2 orang yaitu M.A. Kusmoro Utoyo dan Dr. Boentaran Matodayongjo. Eksploitasi ekonomi Jepang. Pemerintahan Jepang melakukan eksploitasi ini secara besar-besaran, yaitu berdampak kepada sandang dan juga pangan. Yaitu pertama, eksploitasi ini tuh bertujuan untuk membiayai atau melawan sekutu atau membiayai perang melawan sekutu. Dengan cara rakyat Indonesia itu satu harus memberikan hartanya kepada pemerintahan Jepang, dan yang kedua rakyat Indonesia harus menanam tanaman wajib seperti kapas, dan ini itu berdampak kepada kebutuhan sandang di rakyat di Indonesia, yaitu rakyat Indonesia tidak ada yang memakai baju atau pakaian karena kebanyakan diimpor dari Belanda, yaitu kebanyakan rakyat Indonesia memakai karung goni atau ada juga yang menggunakan karet. Rakyat Indonesia semakin sengsara terhadap pemerintahan Jepang. Di sini saya akan menjelaskan kata kunci saya, yaitu pengambilalihan aset-aset pemerintahan Hindia Belanda. Guna mendukung kekuatan kebutuhan perang, pemerintahan Jepang mengambil beberapa kebijakan ekonomi, antara lain pengambilalihan aset-aset pemerintahan Hindia Belanda.
Aset-aset yang ditinggalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda disita dan menjadi milik pemerintahan penduduk Jepang, seperti perkebunan, bank, pabrik, pertambangan, sarana telekomunikasi, dan perusahaan transportasi. Kenapa sih kok Jepang mengambil alih aset-aset pemerintahan Hindia Belanda? Karena Belanda kalah dari perang terhadap Jepang. Jadi Indonesia dan semua aset-asetnya itu menjadi milik pemerintahan Jepang. Pada masa itu banyak lahan pertanian menjadi terbengkalai, akibatnya titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kondisi ini mengakibatkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kematian meningkat secara drastis. Di sini saya akan menerangkan tentang kontrol terhadap perkebunan dan pertanian rakyat pada zaman kependudukan Jepang. Beberapa tanaman yang mendapat perhatian pemerintah di pendudukan Jepang. Yang pertama adalah seperti karet, kopi, kina, teh, dan tembakau. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kebijakan moneter dan perdagangan pada masa Jepang. Pemerintah penduduk Jepang menetapkan bahwa mata uang yang berlaku adalah gulden atau rupiah Hindia Belanda. Tujuannya adalah menetapkan harga barang. Perdagangan pada umumnya lumpuh karena persediaan menipis. Barang-barang yang dibutuhkan oleh rakyat distribusikan melalui penyaluran yang ditujukan untuk mempertahankan perdagangan. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pembahasan sistem ekonomi perang masa Jepang. Pada zaman kedudukan Jepang, kehidupan ekonomi rakyat sangat menderita. Lemahnya ekonomi rakyat berawal dari sistem bumi hangus Hindia Belanda ketika mengalami kekalahan dari Jepang pada bulan Maret 1942. Sejak itulah kehidupan ekonomi menjadi lumpuh dan keadaan ekonomi berubah dari ekonomi rakyat menjadi ekonomi perang. Langkah pertama yang dilakukan Jepang adalah merehabilitasi prasarana ekonomi seperti jembatan, alat-alat transportasi, dan komunikasi. Selanjutnya, Jepang menyita seluruh kekayaan musuh dan dijadikan hak milik Jepang seperti perkebunan, bank, pabrik, perusahaan, telekomunikasi, dan lain-lain. Hal ini dilakukan karena pasukan Jepang dalam melakukan serangan ke luar negaranya tidak membawa pembekalan makanan. Kebijakan ekonomi pemerintah penduduk Jepang diprioritaskan untuk kepentingan perang. Perkebunan kopi, teh, dan tembakau yang dianggap sebagai barang penikmatan dan kekurangan manfaat bagi kepentingan perang diganti dengan tanaman hasil bahan makanan dana, tanaman jarak untuk pelumas. Romusha yaitu kebijakan kerja paksa bagi orang Indonesia pada masa penjajahan yang dilakukan Jepang kepada Indonesia. Tujuan mereka melakukan Romusha ini untuk persiapan Perang Asia Timur Raya dan memenuhi kebutuhan Jepang. Para pekerja Romusha dilakukan secara tidak berperi kemanusiaan karena para pekerja Romusha dipekerjakan tanpa gaji, tanpa makan dan minum. Berikut ini cuplikan tentang Romusha. Kinrohoshi adalah kerja paksa atau tanpa dibayar untuk para pamong desa dan pegawai rendahan
mereka diperlakukan sebagai Romusha yang lainnya. Kinrohoshi banyak yang dikirim ke luar Jawa untuk membantu membuat pertahanan tentara Jepang. Ini saya akan menerangkan tentang Heiho. Apa itu Heiho? Heiho adalah pasukan yang terdiri dari bangsa Indonesia yang dibentuk oleh tentara pendudukan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia II. Pasukan ini dibentuk berdasarkan instruksi Bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang pada tanggal 2 September 1942 dan mulai merekrut anggotanya pada 22 April 1943. Heiho pada awalnya dimaksudkan untuk membantu pekerjaan kasar militer seperti membangun kubu parit, pertahanan, menjaga tahanan, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, seiring semakin sengitnya pertempuran, Heiho disenjatai dan dilatih untuk menerjunkan di medan perang, bahkan hingga ke Morotai dan Burma. Menjelang akhir kependudukan Jepang di Indonesia, jumlah pasukan Heiho diperkirakan mencapai 42.000 orang dengan lebih dari setengahnya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Heiho dibubarkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia setelah Jepang menyerah pada Belanda dan sebagian anggotanya dialihkan menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Saya akan menjelaskan tentang pembela tanah air yang disingkat menjadi PETA. PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia dalam masa kependudukan Jepang. Tentara Pembela Tanah Air dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Pembentukan PETA dianggap berawal dari surat Raden Mangkoprajo kepada Kunsekan pada bulan 1943, yang antara lain berisi permohonan agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintahan Jepang di medan perang. Pada tanggal 14 Februari 1945, pasukan PETA di Blitar di bawah pimpinan Supriyadi melakukan sebuah pemberontakan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, berdasarkan perjanjian kapitulasi Jepang dengan blok sekutu, tentara Kekaisaran Jepang memerintahkan para Daidan Bavailon PETA untuk menyerah dan menyerahkan senjata mereka, di mana sebagian besar dari mereka matinya. Sumbangsi dan peranan tentara PETA dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang Seinendan. Seinendan yaitu organisasi barisan pemuda yang didirikan pada tanggal 29 April 1943 oleh tentara Jepang di Indonesia. Orang-orang yang boleh mengikuti organisasi ini adalah pemuda yang berumur 14-22 tahun. Tujuan didirikannya Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan menggunakan tangan dan kekuatannya sendiri. Tetapi maksud terselubung diadakannya pendidikan dan pelatihan ini adalah guna mempersiapkan pasukan cadangan untuk kepentingan Jepang di Perang Asia Timur Raya. Organisasi ini bercolak militer dan semi-militer. Organisasi ini di bawah kepemimpinan Gunseikan. Dalam pertahanan peperangan, Seinendan difungsikan sebagai barisan cadangan yang mengamankan barisan belakang. Adapun tokoh perjuangan Indonesia yang pernah menjadi anggota Seinendan antara lain Latif, Hendraningrat, dan Soekarni. Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Gaku Totai, yaitu barisan pelajar. Gaku Totai adalah resimen tentara pelajar bentukan tentara pendudukan Kekaisaran Jepang yang terdiri atas pelajar dari tingkatan usia sekolah menengah di negara-negara jajahan mereka seperti Korea, Cina, Malaya, Burma, dan termasuk Indonesia yang dahulu bernama Hindia Belanda. Yang kedua, ada perbedaan dalam melatih pelajar putra dan putri
Pelajar putra lebih mendapatkan pelatihan yang berat seperti pelatihan fisik, menembak, strategi, dan semua latihan dasar militer yang diperlukan untuk menciptakan serdadu yang hebat bagi Kekaisaran Jepang. Yang ketiga, kemudian untuk pelatihan bagi pelajar putri lebih kepada pelatihan dasar militer yang lebih ringan, seperti pelatihan menjadi medik, membuat dapur umum, dan penyantera komunikasi musuh-musuh. Di sini saya akan menjelaskan organisasi semi militer pemerintah Jepang, yaitu Suishintai atau Barisan Para Pelopor. Suishintai atau Barisan Pelopor adalah organisasi semi militer dari pemerintah Jepang. Sejak Jepang dipukul pihak sekutu dalam pertempuran di Laut Karang pada tanggal 7 Mei 1942, Jepang berupaya untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan melunakkan sikapnya. Bahkan Jepang mulai memanfaatkan para pemuda dengan membentuk beberapa organisasi semi militer, yang salah satunya adalah Suishintai atau Barisan Pelopor. Suishintai atau Barisan Pelopor dibentuk pada tanggal 14 September tahun 1944. Tujuan dari dibentuknya Suishintai atau Barisan Pelopor ini adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat. Organisasi ini dipimpin oleh wadah pemuda pertama yang pimpinannya berasal dari golongan nasionalis seperti Insinyur Soekarno, Suroso, Otto Iskandar-Dinata, dan Dr. Buntaran. Hizbullah adalah sebuah organisasi politik dan paramiliter dari Syiah yang didirikan pada tahun 1982 di Lebanon. Organisasi ini menentang Israel dan pengaruh Barat yang berada di Lebanon. Dan yang paling baru, organisasi ini ikut dalam perang saudara di Suriah yang membela pemerintah Assad. Organisasi ini disebut organisasi teroris oleh Amerika, Kanada, Australia, dan Israel. Saya akan menjelaskan tentang Keiminbuntan Sidosa. Ini ya. Keiminbuntan Sidosa didirikan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Lembaga kebudayaan ini dikenal oleh Agnes Pane dengan penasihat orang Jepang yang bernama Sakai. Adapun anggota-anggota lembaga tersebut antara lain Sutomo Jauhar Arifin, Usman Ismail, dan Inu Kertapati. Keiminbunka Sidoso mempunyai bidang karya seni antara lain seni musik, seni tari, namun pada oleh Jepang untuk menghimpun tenaga, sastrawan, dan seminar agar mereka dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Perang Asia Timur Raya seiring dengan berakhirnya penduduk Jepang di Indonesia pada tahun 1945. Keiminbunkan Sidosa pun dibubarkan. Karya sastra pada masa penduduk Jepang diarahkan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Isi karya sastra diharapkan mengandung dengan unsur semangat patriotisme dan semangat bekerja. Karya sastra yang mendukung politik 3A atau yang sejenisnya seperti Tercinta Tanah Suci karangan Nur Sultan Iskandar. Palawija karya tersebut berisi cerita yang mengelorakan semangat berjuang serta berkorban untuk kepentingan Asia Timur Raya. Seperti itulah yang diinginkan oleh Jepang. Karya sastra yang bertentangan dengan kebijaksanaan dan kepentingan Jepang dilarang dan tidak boleh diterbitkan
serta diedarkan apabila dilarang serta diketahui penciptanya, maka pengarangnya harus berhadapan dengan kompetai. Tentang kehidupan sosial dan ekonomi di masa Jepang. Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua mendorongnya untuk menerapkan berbagai kebijakan di daerah pendudukan untuk mendukung kemenangan perangnya. Kondisi sosial masyarakat pada masa pendudukan Jepang sangat memprihatinkan. Segenap sumber daya manusia di Indonesia pun dikerahkan memenangkan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Romusha tidak hanya mengerjakan berbagai sarana pertahanan Jepang di Indonesia saja, tetapi warga ke wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara guna memberlakukan pengawasan terhadap desa dan melancarkan pengerahan Romusha. Dibentukkan rukun tetangga sampai ke pelosok-pelosok. Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua mendorong kebijakan-kebijakan di Indonesia cenderung diarahkan menuju kepentingan perangnya. Menjelaskan tentang pendidikan pada masa Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang, pendidikan yang dikembangkan didasari oleh spirit pembebasan dan persamaan dalam wujud penghapusan sekolah yang didiskriminatif oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu sudah mulai diberlakukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Meskipun harus dengan menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru, dan gerak badan Taiso. Jepang juga mendirikan beberapa sekolah umum dan juga sekolah guru. Selanjutnya, Jepang juga berusaha menanamkan ideologi Hakoichi melalui sekolah-sekolah. Sini saya akan menjelaskan secara singkat perjuangan bawah tanah pada masa Sultan Syahrir. Tak seperti Soekarno maupun Hatta yang berjuang terang-terangan, Syahrir lebih bergerak di bawah tanah. Pada saat Jepang pertama kali menduduki Nusantara, tindakan fasis Jepang pada saat itu adalah menyegel pesawat radio. Informasi dari luar negeri diputus sehingga orang Indonesia berada dalam kegelapan informasi. Namun, Sultan Syahrir yang kala itu memiliki pesawat radio gelap yang tidak disegel Jepang, secara diam-diam mendengarkan siaran radio sekutu. Ia berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendengarkan radio demi mencari info-info terbaru tentang Jepang dan dunia internasional. Kemudian gerakan bawah tanah Syahrir lainnya yakni memimpin suatu gerakan di bawah tanah. Ia mengadakan diskusi-diskusi politik dengan generasi muda. Syahrir sadar gerak-geriknya sering diawasi Jepang karena dia sering melakukan perjalanan ke daerah-daerah tertentu dan sering juga menerima tamu dari berbagai daerah. Seperti misalnya sering mendapat tamu dari daerah Jawa maupun Maluku. Selain itu, Sultan Syahrir berkecimpung dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dalam Cahja Volkunisversiteit yang artinya Cahaya Universitas Rakyat. Senjakala Syahrir menjelang kemerdekaan. Syahrir adalah salah seorang yang punya sikap seperti golongan muda, mendesak kemerdekaan secepatnya, bahkan anggota gerakan di bawah tanah pimpinan Syahrir di daerah diasingkan untuk memproklamasikan sendiri kemerdekaan apabila hal itu gagal dilakukan di Jakarta.
Setelah Indonesia merdeka, Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama selepas memimpin kabinet. Sultan Syahrir kemudian diangkat menjadi penasehat Presiden Soekarno sekaligus Duta Besar Keliling. Pada tahun 1948, Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau disingkat PSI sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari Gerakan Komunis Internasional. Namun pada tahun 1951 PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Setelah kasus PSI pada tahun 1958, hubungan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk sampai akhirnya PSI dibubarkan pada tahun 1960. Tahun 1962 hingga 1965, Sultan Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai menderita penyakit stroke. Lalu kemudian Sultan Syahrir diizinkan untuk berobat ke Swiss. Dan Sultan Syahrir akhirnya meninggal di Swiss pada tanggal 9 April 1966. Propaganda bangsa Jepang untuk menciptakan kemakmuran di kawasan Asia justru sebaliknya. Bangsa Jepang justru melakukan penindasan dengan amat kejam dan juga keji kepada bangsa Indonesia. Lalu bangsa Indonesia melakukan perlawanan dengan berbagai macam strategi. Yang pertama adalah strategi kooperasi, yang kedua adalah bawah tanah, dan yang ketiga adalah strategi menggunakan bersenjata. Di sini saya akan menceritakan tentang strategi bawah tanah kelompok Kaigun. Kelompok Kaigun adalah perhimpunan pemuda Indonesia yang memiliki hubungan erat dengan Kepala Perwakilan Angkatan Laut atau Kaigun Jepang, yakni Laksamana Maeda. Pada awal perjuangan, mereka mendirikan asrama Indonesia Merdeka di Jalan Kebonsiri 80 Jakarta. Di situ mereka membekali diri mereka atau mendidik diri mereka dengan pelajaran sejarah, dengan pelajaran hukum, politik, serta bela diri. Aktivitas rahasia kelompok Kaigun tetap terjaga karena peran dan wibawa Laksamana Maeda sehingga tidak diketahui oleh Kepala Perwakilan Angkatan Darat Rikugun Jepang. Beberapa tokoh kelompok Kaigun, yang pertama adalah Ahmad Subarjo, yang kedua adalah Mr. A.A. Maramis, yang ketiga adalah Dr. Samsi, yang keempat adalah Wigana, yang kelima adalah Sudiro, yang keenam adalah Dr. Nularan, yang ketujuh adalah Mr. Gatot, dan yang kedelapan adalah Khairuddin. Ya, itu tadi merupakan presentasi dan penjelasan teman-teman kalian mengenai masa penjajahan Jepang. Karena ini pertemuan daring yang terakhir, jadi nanti silakan kalian pelajari soal-soal yang ada di LKS untuk persiapan penilaian akhir tahun, baik itu soal-soal uji kompetensi maupun soal PAT yang ada di LKS. Selain itu, bagi kalian yang masih punya tunggakan tugas sejarah minat, segera dikerjakan dan dikumpulkan ke Bu Nais. Kirim via WA Japri. Ingat ya, nilai-nilai tugas selama daring ini juga akan mempengaruhi kalian untuk kenaikan kelas besok. Oke, tetap semangat, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.